Di dalam surat Al-Ankabut misalnya, Nabi Nuh itu disebut dahsyat ya. Di sini surat Al-Ankabut menyebutkan ayat 14 ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Diutusnya itu disebutnya bukan 950 tahun, tapi alfasanatin illa khamsina ama. 1000 dikurangi 50. Dan itu menandakan apa? Menandakan kita harus fokus di angka 50. Karena nggak mungkin begitu lahir langsung jadi Rasul dan berdakwah 950, enggak. Beliau itu punya usia harmonis dengan keluarganya, dengan kaumnya 50 tahun. Dia ayah yang baik, yang dicintai istrinya, dicintai kaumnya, dihormati keluarganya, 50 tahun. Tapi begitu di usia 50 tahun beliau declare sebagai Rasul utusan Allah, itu masalahnya. Dan itu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad juga demikian. Dan dakwah panjang beliau 950 tahun, aslinya usia di 1000 tahun itulah menjadi perbatasan. Di situ kita lihat luar biasanya Nabi Nuh alaihissalam. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Nah, itu kalau udah divonis, udah nggak ada lagi yang beriman. Oh gitu ya Allah. Terus kalau tidak ada yang beriman, apa yang aku lakukan? Dia nggak frustasi bertanya. Maka beliau mendapatkan perintah, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Buatlah kapal, dan itu tidak ringan. Bayangkan, itu diolok-olok oleh masyarakatnya. Dan pada saat kemudian terjadi wafarat tanur, surat itu dijelaskan, mulai air dari dapur tanur ya. Di dapur itu adalah dekat air ya. Ini konsep perumahan zaman dulu ya, di rumah orang tua saya juga begitu. Dapur paling dekat dengan air. Jadi kalau dapur airnya udah meluap, nah itu tanda bahwa sudah saatnya harus kamu pergi. Dan itu anaknya tidak mau. Oh, dia lebih memilih daripada naik kapal, dia lebih memilih naik gunung. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', kata anak Nabi Nuh. Padahal dia mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ayo naik sini, jangan kamu bersama orang-orang kafir. Tapi dia menolak. Gitu. Luar biasa ini. Kalau istri mungkin mohon maaf, ada istilah mantan istri ya. Istri beliau tidak terlalu disedihkan karena ya sedih, beliau dilawan oleh istrinya. Tetapi ketika anaknya itu, kalau dieksplorasi perasaan beliau itu, beliau bertanya bahwa janji Allah menyelamatkan keluarganya, itu ditanya bahwa anaknya itu adalah bagian keluarganya. Tapi jawaban Allah di surat Hud itu luar biasa. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Allah tidak mengatakan innahu waladun ghairu salih, kan itu menyakiti hati beliau. Innahu amalun ghairu salih. Secara biologis itu anakmu, tapi amalnya nggak baik. Dan karena panggilan anak dan ayah itu hanya terjadi di dunia. Nanti kalau sudah di akhirat panggilan biologis tidak berlaku. Karena nanti semua kita dibangkitkan di usia yang sama. Fisiknya sama. Kita juga sibuk mengurusi dunia kita, mengurusi urusan kita. Jadi faida ja'atis sakhah dalam surat Abasa itu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang tahu. Dia di hari kebangkitan itu menjadi orang yang tidak kenal siapa-siapa dan tidak dikenal siapa-siapa karena fokus pada urusan.